Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwari wa sirril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadan al-mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Para alim ulama, tokoh masyarakat yang tak bisa disebut satu persatu, kemudian secara umum jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita pada subuh ini mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat dan karunia itu ialah nikmat beribadah. Kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh berjemaah, dilanjutkan dengan zikir, kemudian ditutup dengan doa. Itu semua tak lain adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang melakukan ialah jasad. Secara kasat mata yang bergerak adalah tangan, yang dipandang melalui mata, kaki, yang tubuh yang berdiri rukuk dan sujud. Tapi secara hakikatnya itu semua takkan jadi kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bahas secara hakikat, maka tak ada sesuatu pun yang bersumber dari diri kita sendiri. Semuanya tak lain ialah nikmat pemberian Allah semata. Oleh sebab itu, layak kita selain membaca basmalah, kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang ringan di lisan kita, tapi berat pada timbangan. Kalimat inilah yang kemudian akan menjadi penutup sekalian permintaan nanti di sorga. Kaum muslimin, orang-orang yang diberi karunia oleh Allah masuk ke dalam sorganya. Di dalam sorga disediakan segala macam nikmat, banyak pemberian, kemudian segala sesuatu hajat keperluan dipenuhi. Sudah habis segala yang diminta, sudah selesai segala hajat kebutuhan. Sebelum lisan menyebut bahkan benda yang diinginkan sudah ada di hadapan. Begitu di dalam sorga, sudah habis segala pinta, maka akhir doa penghuni sorga itu tak lain ialah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana Allah katakan, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketika kita di atas dunia ini sering mengucapkan kalimat hamdalah, lisan basah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga nanti di akhirat kelak kita juga akan mengucapkan kalimat itu di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada kekasihnya junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang disifati dengan sifat taqaddum wal awwaliyah, yang terdahulu, yang awal dari makhluk. Disebutkan dalam riwayat,
ketika Nabi Adam alaihissalam ditempa dari seripati tanah, lalu ditiupkan ruh, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika Nabi Adam sudah diajarkan ilmu, dapat membaca dan lain sebagainya, beliau menengok ke tiang aras. Di situ tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana kalimat kata nama Nabi Muhammad sudah bergandeng dengan nama Allah sebelum Adam diciptakan. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunain, penghulu dunia dan akhirat, Sayyidus Sakalain, penghulu jin dan manusia, Sayyidul Fariqain, yaitu penghulu bangsa Ajam maupun bangsa Arab maupun bangsa Ajam. Beliaulah Sayyidul Mursalin, penghulu sekalian Rasul. Maka di samping kalimat basmalah, hamdalah, maka layak pula kita sempurnakan puji-pujian kita, muqaddimah kita, dengan membasahi lidah kita dengan ungkapan salawat. Kita bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pembicaraan kita pada subuh kali ini sebagaimana yang dibacakan oleh pembawa acara tadi, yaitu prinsip-prinsip ulama besar dunia Melayu dalam akidah, fikih, kemudian tasawuf. Di alam Melayu kita mengenal sosok ulama-ulama besar yang hidup bahkan ratusan tahun yang lampau, tapi namanya masih dikenang, namanya masih ditulis dalam lembaran sejarah, seolah-olah dia tidak hilang dalam ingatan, seolah-olah selalu menjadi buah bibir bagi generasi yang ada sesudahnya. Banyak ulama-ulama tersebut yang namanya besar hidup sampai sekarang. Jasadnya sudah berbaring, diberi nisan, diberi kubah kalau dia seorang ulama yang terhormat, terpandang di tengah masyarakat, tapi namanya selalu dikenang. Itulah keberkahan hidup mereka, ulama-ulama di masa lampau itu. Di antara ulama-ulama kita yang kita sebut, kalau di Aceh ada namanya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Kemudian ada Syekh Nuruddin Ar-Ramin. Kemudian lanjut ada namanya Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Burhanuddin Kuntu. Lalu setelah itu ada Syekh Abdul Ghani Batu Basuri Al-Khalidi Batu Basuri. Lalu lanjut kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Lalu ke Palembang Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Kemudian di Kalimantan dikenal Syekh Arsyad Banjar. Lalu ulama-ulama lain yang kalau kita sebut sangat banyak namanya. Mereka semua adalah ulama-ulama yang rasih, yang teguh secara ilmu, tidak main-main dalam menuntut ilmu. Mereka betul-betul mengorbankan diri, berkorban. Ada yang berlayar ke Mekah, ada yang berjalan kaki untuk sampai ke Haramain, dua tanah suci, dalam rangka mengerjakan rukun Islam yang kelima. Kemudian dilanjutkan menuntut ilmu agama beberapa tahun lamanya. Banyak onak duri, banyak pengorbanan, banyak rintangan yang mereka lalui. Itu semua sebagai bentuk rasih bagaimana teguhnya mereka dalam menuntut ilmu. Di samping keteguhan itu, Bapak, Ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, mereka juga teguh secara prinsip. Ada ilmu itu mereka jiwai, sehingga ilmu bukan hanya terletak pada kitab,
tidak hanya tertulis pada lembaran-lembaran kertas, tidak hanya disebutkan pada lisan, menghiasi lidah seolah-olah lidah itu kemudian lidah orang bijaksana, tapi ilmu itu menjadi darah daging, bahkan mengalir menurut edaran darah, masuk ke dalam tulang sumsum, masuk ke dalam setiap rambut yang ada pada tubuhnya, lalu masuk ke dalam hati sanubari, bersenyawa dengan pemilik ilmu itu, sehingga mereka mempunyai prinsip-prinsip yang kokoh, seolah-olah pribadi ulama-ulama itu seperti sebuah batang kayu yang memiliki akar tunggang masuk ke dalam dasar bumi yang terdalam. Apabila batang kayu itu mempunyai akar tunggang, dia kokoh, dia kuat, meskipun angin badai datang menghadang, menerjang, tapi batang kayu itu tidak bergerak dari posisinya sedikit pun, tidak tumbang, tidak roboh, tidak mengganti kedudukan, mengganti tempat dia tumbuh. Begitulah prinsip keteguhan istiqomahnya ulama-ulama di masa lampau. Dalam pepatah orang-orang dahulu disebutkan, mengambil tuah kepada yang menang, mengambil contoh kepada yang sudah. Maka kita dituntut untuk berpedoman kepada ulama-ulama itu, karena mereka sudah melewati masa pengorbanan yang begitu dan tetap kokoh tanpa perubahan. Di dalam sebuah syair disebutkan, fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha birrijali falahun. Fatashabbahu, hendaklah engkau menyerupai, fatashabbahu illam takunu mithlahum, menyerupai ulama-ulama di masa lampau walaupun engkau tidak dapat seperti mereka. Inna tashabbuha birrijali falahun, sesungguhnya menyerupai saja, mencontoh, mendekati bagaimana posisi mereka, prinsip-prinsip mereka, itu sudah merupakan sebuah kemenangan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara mengenai prinsip-prinsip ulama di masa lampau, setidaknya ada 3 prinsip yang paling asasi, yang paling mendasar, yang menjadi perpegangan mereka, yang sebaris dia tidak hilang, setitik dia tidak lupa, seumur hidup dipegang dengan sangat eratnya. Apa itu 3 prinsip? Pertama, prinsip pada hal keimanan, prinsip pada hal keislaman, lalu prinsip pada hal ihsan. Ada iman, ada Islam, lalu ada ihsan. Ini merupakan pengejawatahan daripada hadis Jibril, hadis yang sangat masyhur yang tertulis di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Arba'in An-Nawawiyah 40 hadis yang merupakan pokok-pokok keislaman yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, tokoh besar mazhab Syafi'i, seorang rajih, seorang mujtahid mazhab Imam Nawawi. Beliau memasukkan hadis Jibril ini ke dalam Arba'in, 40 hadis mengenai pokok-pokok agama. Nah, di dalam Sahih Muslim terletak pada hadis nomor 1. Ini hadis yang masyhur sekali. Diriwayatkan satu ketika malaikat Jibril yang ketika itu menyerupai seorang laki-laki yang gagah, yang tampan, datang menuju halaqah Nabi. Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi di depan, kemudian sahabat melingkar sahabat seperti dengan posisi duduk tawarruk sebelah kiri. Nah, kalau dalam Tarikat Naqsyabandiyah biasanya duduk tawarruk sebelah kiri dilakukan untuk mengerjakan zikir darajat, mengerjakan zikir ismuzat, lataif, nafi isbat, wukuf, bahkan
dalam mengerjakan yang disebut dengan tawajuh, dalam tawajuh. Kemudian datanglah laki-laki yang tampan gagah tadi. Beliau duduk di hadapan Nabi, merapatkan lututnya ke lutut Nabi, kemudian bertanya. Di antara pertanyaan itu ada 3 hal. Ma huwal iman, ma huwal islam, ma huwal ihsan. Ketika pertanyaan itu ialah mengenai bagaimana keimanan, maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, sampai kepada yang terakhir yang nomor 6. Ketika pertanyaan malaikat Jibril ketika itu bertanya soal bagaimana Islam, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam itu bersyahadat, kemudian sholat, lanjut kepada yang nomor 5, rukun Islam yang 5. Ketika laki-laki tadi bertanya soal ihsan, ma huwal ihsan? Lalu Nabi menjawab, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menengok Allah, melihat Allah, tapi kita pasti tidak dapat menengoknya. Maka ketika itu yakinilah bahwa Allah pasti melihat engkau. Jadi ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Yang iman kemudian disusun dalam ilmu yang namanya ilmu tauhid. Iman itu disusun oleh ulama untuk mengetahui bagaimana kadar keimanan, bagaimana beriman kepada Allah, malaikat, Rasul dan lain sebagainya di dalam sebuah cabang keilmuan yang disebut dengan ilmu tauhid. Kalau dia Islam, bicara soal salat, bicara soal zakat, puasa, naik haji, maka itu kemudian diejawantahkan dalam ilmu yang disebut dengan fikih. Kemudian yang ketiga ihsan. Bagaimana supaya seorang hamba itu betul-betul muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah yang tidak putus dimanapun, bukan hanya seorang hamba itu mengingat Allah Subhanahu wa taala di atas sajadah, bahkan di dalam rumah, di perkantoran, di sawah, di ladang, tetap muraqabah mengingat Allah Subhanahu wa taala yang memandang dirinya tanpa satu kali pun terlewatkan. Maka ilmu untuk muraqabah mencapai ihsan itu disebut dengan ilmu tasawuf. Nah, jadi ada tauhid, ada fikih, lalu tasawuf. Dari sinilah kemudian Imam Ghazali menyatakan bahwa ilmu yang fardu ain dituntut oleh seorang muslim itu adalah 3 ini. Ada tauhid, fikih, lalu tasawuf. Ini yang disebut dengan ilmu yang fardu ain. Nah, sedangkan ilmu yang lain, itu sifatnya atau hukumnya fardu kifayah. Seperti bahasa Arab. Bahasa Arab fardu kifayah. Dalam satu kampung harus ada orang yang pandai bahasa Arab. Supaya apa? Supaya nanti jangan ada orang datang tiba-tiba menyatakan bahwa bacaan kita salah, pemahaman kita salah, karena kita tak tahu bahasa Arab, kita mengangguk saja. Harus ada tempat bertanya soal bahasa Arab. Soal bagaimana ada kalimat yang majaz, ada kalimat yang isti'arah, ada kalimat itu yang masuk kategori tasbih, dan ada yang kinayah dan lain sebagainya. Maka mesti ada dalam satu kampung itu orang yang bisa atau mampu menjelaskan itu kepada masyarakat banyak. Hukumnya adalah fardu kifayah. Sampai ulama itu menyatakan hifzul lughati alaina fardun ka fardis salati falaysa yuhfazu dinun illa bihifzil lughati. Menjaga bahasa, mempelajari bahasa
merupakan sebuah kewajiban sebagaimana wajibnya salat yang fardu kifayah maksudnya. Falaisa yuhfazu dinun illa bihifzil lughati, maka tidak dapat dikatakan menjaga agama kalau tidak menjaga bahasa atau mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Kalau dia bahasa Arab fardu kifayah. Begitu juga tafsir, ada ayat itu yang muhkam, ada ayat itu yang mutasyabihat, ada ayat itu yang mujmal, ada yang mufassal, ada mutlak, ada muqayyad. Al-Quran itu tidak satu tipe, dan Al-Quran itu tidak bisa memahami mendalaminya hanya sekedar terjemahan, karena secara keseluruhan, secara hakikatnya Al-Quran tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Terjemahan yang ada itu hanya menerjemahkan sebagian makna yang terkandung dalam Al-Quran. Contohnya kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah pakai alif lam. Kalau dalam ilmu bahasa Arab yang pakai alif lam itu jumlah ismiyah. Dalam balaghah ilmu ma'ani, setiap jumlah ismiyah memfaedahkan dawam wal istimrar. Jadi puji-pujian itu karena ada alif lamnya, sifatnya itu dawam wal istimrar, abadi, continue, tanpa ada henti, tidak tanpa ada batas waktunya. Lalu kalimat hamdu, kenapa tidak pakai redaksi yang lain? Kenapa pakai hamdu? Itu juga ada alasan. Ada li di situ. Linya itu apa? Kemudian kalimat Allah. Allah itu apa maknanya? Jadi kalau akan ditulis terjemahannya itu panjang. Itu baru terjemahan secara leksikal dan gramatikal saja, belum terjemahan yang lain. Ada kita ketemu tentang kitab Bismillahirrahmanirrahim, itu menjelaskan makna Bismillah saja dari berbagai segi. Ada kitab khususnya Bismillah saja, belum yang lain sebagainya. Maka mesti ada yang mengajar, yang tahu tentang tafsir, hukumnya fardu kifayah. Lalu tentang hadis, apakah hadis itu sahih, kemudian hadis itu hasan atau dhaif, atau ada yang maudhu', menentukan kemudian memberikan konfirmasi mengenai hadis. Kemudian apakah hadis sahih itu kemudian bisa dia diamalkan secara langsung? Maka perlu nanti pendalaman usul fikih. Maka usul fikih itu juga hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Jika ada hadis, maka untuk mendalami atau mengambil hadis itu sebagai bahan hukum, sebagai dalil, maka perlu teori-teori istidlal yang ada pada ilmu usul fikih, yang ada pada ilmu usul fikih. Nah, jadi banyak. Jadi yang tiga ini kita kembali ke awal, Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Ilmu yang fardu ain itu tauhid, lalu fikih, kemudian ilmu tasawuf. Nah, bagaimana prinsip ulama-ulama besar kita mengenai tiga macam ilmu ini? Kalau kita tengok tulisan kitab risalah yang mereka tinggalkan, seperti Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, kemudian ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, kitabnya ada khusus Sir Salihin. Kemudian ada Syekh Arsyad Al-Banjari, ada kitabnya beberapa buah termasuk Sabil Al-Muhtadi. Nah, maka kita dapatkan ulama-ulama besar di Asia Tenggara ini merujuk kepada sejarah, kemudian merujuk kepada bagaimana prinsip mereka dalam tauhid. Mereka berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin disebutkan, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud itu ialah Asy'ari dan Maturidiyah. Karena dua imam inilah yang kemudian membukukan akidah Nabi,
membukukan akidah para sahabat yang diwariskan dari Nabi, membukukan kaidah para tabi'in yang diwariskan dari sahabat, membukukan akidah tabi'in yang diwariskan kepada tabi'in. Kedua imam ini yang membukukan. Kemudian yang menolak syubhat dalam akidah, karena di masa imam-imam ini hidup terjadi pergolakan dalam bidang ideologi, bidang akidah. Ada ketika itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang banyak bersumber kepada akal. Kemudian ada Murji'ah dan lain sebagainya. Itu di masa itu. Sehingga perlu dua imam ini membukukan mengenai akidah Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Maka dua imam inilah yang menjadi tokoh gurunya, yang menjadi tokoh untuk membukukannya, dan yang mempertahankan akidah Nabi Muhammad SAW. Jika ada muncul pertanyaan Bapak Ibu, kok Imam Syafi'i, kenapa kita harus ikut akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah? Kenapa tidak akidah Imam Syafi'i dan lain sebagainya, imam-imam yang berempat, padahal mereka itu ulama besar yang juga menulis buku? Nah, maka kita jawab secara sederhana, imam yang berempat itu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, maka mereka itu imam-imam yang fokus membahas masalah fikih. Di masa itu belum ada kebutuhan untuk menulis atau membukukan tauhid, karena ketika itu yang perlu, yang urgen itu bagaimana seorang hamba bisa menghantarkan sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berdiri untuk salat, rukuk, sujud, bagaimana membayarkan zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kemudian bagaimana seorang itu berhaji, dalam muamalah bagaimana, dalam munakahat, hukum-hukum pidana jinayat bagaimana. Itu yang dibutuhkan di masa imam-imam itu ada. Maka mereka tampil membukukan fikih. Jadi sudah ada kaplingnya tersendiri. Kalau nahwu itu Imam Sibawahi. Yang di pesantren itu ada humor tersendiri mengenai Imam Sibawahi. Imam Sibawahi wafat, lalu di alam barzakh datanglah dua malaikat mukanan nakir, ingin bertanya kepada Imam Sibawahi, ma rabbuka? Jawab Imam Sibawahi apa? Ma rabbuka? Nah, itu candaan, humor di pesantren yang menunjukkan Imam Sibawahi ini ahli nahwu bahkan sampai ke alam barzakh. Nah, tapi kita tidak main-main. Imam Sibawahi ini walaupun wafat usia 35 tahun, beliau itu waliullah. Kenapa beliau waliullah? Satu yang menyebabkan beliau waliullah, beliau menyatakan bahwa isim yang paling ma'rifah di alam semesta ini adalah kalimat Allah. Bayangkan, ungkapan beliau ini mengantarkan beliau kepada makam waliullah. Isim yang paling ma'rifah di alam semesta ini adalah kalimat Allah, kata beliau, mengantarkan kepada makrifat, mengantarkan kepada derajat waliullah. Oleh sebab itu kitab beliau, kitab Al-Kitab Sibawahi itu di Majlid itu menjadi kitab sucinya ilmu nahwu. Seorang belum dikatakan ahlun nuha, ahli nahwu kalau belum menyentuh kitab Al-Kitab Sibawahi. Nah, kitab Sibawahi. Ada usul fikih, tokohnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Ada tokohnya itu ada ilmu balaghah, ada Ibnul Mu'taz, kemudian ada ilmu mustalah hadis, Ibnu Salah dan lain sebagainya. Maka masing-masing tokoh itu punya kapling masing-masing, punya kompetensi masing-masing. Mereka membukukan sebuah ilmu berdasarkan kebutuhan di zaman atau di waktu itu. Nah,
Maka dalam akidah, prinsip ulama dulu ialah ahlus sunnah wal jamaah. Termasuk yang masuk ke Sumatera, ke negeri kita, tidak kita temukan adanya bukti bahwa di zaman lampau yang berkembang kemudian yang diajarkan oleh ulama-ulama lain ialah mazhab yang lain atau akidah yang lain. Akidah yang lain, apakah akidah Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya. Kitab yang tersebar sebelum kitab kuning itu dicetak ialah kitab As-Sanusiyah, membahas sifat 20. Bahkan oleh orang dulu untuk menghafal sifat 20, kalau di Minang itu ya dinyanyikan pakai kalimat baramulu. Baramulu itu mubtada. Kalau barang mulu khobar. Itu cara terjemahan di pesantren tradisional. Sekarang sudah hilang terjemahan itu. Kalau pakai barang mulu kan jelas, kalau barang mulu ini mubtadanya. Yes. Nah, sekarang sudah itu sehingga tidak tentu lagi mana yang Arabnya Arab. Bagi pemula, mubtadi yang belajar menerjemah. Nah, maka memakai nyanyian barang mulu sifat 20, nah, itu dinyanyikan. Walaupun sederhana nyanyiannya, hafalan dalam sifat 20 cara lama itu masih dihafal, tidak hilang dalam ingatan, tidak mudah lupa. Inilah keberkahan ilmu orang-orang terdahulu. Orang terdahulu berkah ilmunya, sekali dia berucap kepada murid langsung masuk hati senyumbang yang paling dalam, sampai wafat tak lupa. Berkah ilmu ulama terdahulu. Nah, itu secara tauhid. Nah, kemudian secara fikih bagaimana? Prinsip mereka secara fikih berdasarkan sejarah itu, ulama-ulama di masa lampau menganut yang namanya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kalau kita mengenal tahun 80-an 70-an ya, sampai sekarang ada buku tuntunan sholat lengkap, mega bestseller. Kalau buku itu laris, bestseller. Ini mega bestseller. Bestsellernya bestseller, istilahnya mubalaghah kalimatnya. Yang paling bestseller, dicetak bahkan sampai puluhan, karena ada yang 100-an kali. Itu buku itu berkah. Sekarang diganti orang ya dengan buku apa? Sifat sholat Nabi. Dulu tuntunan sholat lengkap itu bestseller. Tapi kalau kalimat sudah sifat sholat Nabi kan seolah-olah betul ini. Padahal dalam sholat itu kan banyak hadis-hadisnya, banyak riwayat-riwayatnya, dan ada hal-hal analisa dalam hadis, sehingga ulama dulu itu tak ada yang menyebut ini sholat sifat sholat, karena pasti ada perbedaan dengan yang lain. Kalau pemahamannya yang lain, mazhab yang lain, tidak mengklaim kebenaran untuk dirinya sendiri. Nah, maka kalau kita mengenal buku yang populer itu tuntunan sholat lengkap, kalau di masa lampau kitab fikih yang pertama masuk ke Sumatera ini dan dia seperti tuntunan sholat lengkap mega bestseller itu apa? Kitab Minhajut Talibin. Apa itu? Kitab fikih yang ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kan menjomblo ya, sampai akhir usianya. Dia termasuk al-ulama ul-muzzab man laisa lahu zawaj, tak punya istri. Nah, umurnya pendek tapi karangannya berkah. Untung beliau itu mengorbankan diri, ini akal kita orang awam, sehingga kita dapat baca syarah Sahih Muslim. Kalau beliau punya istri mungkin tak sempat waktunya menulis itu. Punya kitab Majmu' Syarah Muhazzab yang separuhnya ditulis oleh Imam As-Subki, 27 jilid. Punya kitab yang lain, kitab yang berkah itu Arba'in An-Nawawiyah, Arba'in Nawawi. Berkah kitabnya, siapapun apapun mazhabnya pakai kitab itu. Termasuk yang Salafi juga pakai kitab itu, Arba'in An-Nawawi. Nah, lalu ada kitab yang lain, kitab tahqiq, kitab fikih beliau yang terakhir sayang tidak bisa disempurnakan. Ada Raudhatut Talibin, macam-macam.
beliau waliullah besar. Bahkan disebutkan dalam riwayatnya, ketika tak ada lampu untuk menulis, maka jari beliau bisa mengeluarkan cahaya sehingga beliau dapat menulis kitab di malam hari. Karomah. Itu Imam Nawawi, beliau itu mujtahid mazhab. Karena mazhab ini, qaul mazhab, dia seumpama hadis, ada yang sahihnya, ada yang hasannya, ada yang dhaifnya. Maka yang merajihkan yang sahih-sahihnya disusun, maka itu adalah Imam Nawawi. Maka kalau kita kenal mazhab Syafi'i hari ini, dia yang merujuk kepada Al-Imam An-Nawawi, Syafi'i yang sudah dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, itu kitab yang pertama masuk. Dengan itulah bangsa kita, orang-orang yang masuk Islam di masa itu, belajar bagaimana tata cara sholat. Nah, sekarang sudah jarang yang membahas itu, kecuali di Aceh. Kalau di Aceh, Minhajul Talibin itu diperlombakan hafalannya. Kalau kita kan hafalan Quran itu sudah biasa. Kalau di sana hafalan Minhajul Talibin, yang hafal itu hadiahnya umroh. Maka luar biasa motivasi. Tak fikih, kalau Quran sudah biasa, tapi yang mereka hafal itu Minhajul Talibin, buku dasar untuk berfatwa. Buku dasar, kitab dasar untuk berfatwa. Nah, sekarang sudah jarang, karena sekarang itu levelnya biasanya Fathul Mu'in. Ada yang sampai kepada kitab sebutkan Zurrabi di Syarah Minhajul Talibin, tapi dilampaui. Rubuk ibadahnya lompat ke rubuk munakahat. Nah, dilampaui muamalah. Karena mungkin munakahat ini penting untuk dibahas lebih awal mungkin. Maka munakahat lebih awal. Dilampaui kitab jilid 1 langsung ke jilid 3. Nah, itu secara fikih mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i, sehingga di belakang nama ulama-ulama besar tadi Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i, ada nisbah Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Jadi kalau orang dulu bermazhab Syafi'i, betul-betul bermazhab Syafi'i. Sunat berusolli misalnya, sunat hukumnya berusolli, jahar basmalah, kemudian sholat tarawihnya 20, 22 salam, dalam mazhab qunut subuh. Nah, banyak yang lain kriteria atau karakteristik mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Jadi tidak sekedar ngaku yang nulis nama Imam Syafi'i, tapi yang diajar bukan mazhab Syafi'i, bukan seperti itu. Kalau orang dulu betul-betul casingnya menunjukkan isi. Nah, kira-kira itu bersenyawa zahir dan batinnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir dalam bidang tasawuf. Bagaimana prinsip mereka dalam bidang tasawuf? Mereka menganut tasawuf sunni. Tasawuf sunni. Nah, tasawuf sunni bukan tasawuf syi'i. Kalau tasawuf syi'i itu irfani. Nah, kalau tasawuf sunni itu ya ma'rifat. Araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Ya, karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf sunni. Maka dikenal nama-nama seperti Imam Ghazali. Kitabnya Ihya Ulumuddin itu menjadi karya besar, monumental. Imam Ghazali kan menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad. Lalu pada kedudukan yang tinggi, sudah ya pokoknya hidup makmur. Makmur hidupnya, kebutuhan lengkap, orang alim pula, tapi tidak menemukan kepuasan hidup. Ada saja yang kurang rasanya. Ada harta, tidak ada kegembiraan dan kebahagiaan. Ada kedudukan tuah jabatan, tidak ada kebahagiaan. Lantas beliau pergi meninggalkan Nizamiyah, lalu berkhalwat di atas menara Masjid Damaskus. Dalam riwayatnya lebih dari beberapa, atau bahkan dikatakan ada yang mengatakan 10 tahun. Hasil khalwat beliau itu, itulah kitab Ihya Ulumuddin yang mempersatukan, membuat bersenyawa dua ilmu yang saat itu dianggap saling bertentangan, fikih dan tasawuf. Dan dalam Ihya Ulumuddin ketika bahas bab fikih,
ada fikih zahirnya, ini secara rukun-rukun syarat sah batal. Ada bagian batinnya, bagaimana sholat kita itu bisa berisi sehingga sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Bukan hanya sekedar berdiri, duduk, rukuk, kemudian sujud, tapi sholat yang betul-betul dapat membuat orang yang sholat itu memiliki min atharis sujud, mempunyai pengaruh dalam kehidupannya sehari-hari. Imam Ghazali. Nah, kemudian ada tokoh yang lain, Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, tasawuf yang bersifat sunni ini itu kemudian diejawantahkan ke dalam sebuah bentuk madrasah yang disebut dengan thariqah. Thariqah itu ya seperti karantina, seperti waktu atau masa untuk pelatihan. Seorang tentara sebelum maju ke medan perang, dia berlatih dulu, dilatih sekian lama sehingga dia mempunyai kemampuan, mempunyai malakah. Maka dalam melatih ibadah dan taat kepada Allah, melatih mendekatkan diri kepada Allah, maka ada namanya thariqah. Thariqah itu jalan. Maka banyak imam-imamnya. Kalau thariqahnya itu zikirnya khafi, tersembunyi, tidak berhuruf, tidak bersuara. Saking tersembunyinya kita tak tahu bahwa dia sedang berzikir. Dia enak saja makan lontong misalnya, enak saja, tapi dia sedang berzikir, kita tak tahu. Itu namanya thariqah Naqsyabandi. Susah sinyal kita menangkap dia, menangkap sinyalnya itu. Kenapa? Karena saking halusnya. Nah, ada orang tertentu yang cenderung zikirnya keras-keras, sama seperti menghafal Quran. Ada orang menghafal Quran dengan menulis ulang-ulang, tulis 99 100 kali sehingga dia jadi hafal. Ada yang menghafal Quran itu dengan mengucapkan lafaz ayat itu dengan keras-keras. Ada yang suka seperti itu. Ada yang suka sehingga dia ketika keras fokus dia. Maka ada pula tarekat yang mengajarkan zikir kepada Allah dengan keras. Itu seperti tarekat Saman. Kalau di Minang itu tarekat Saman itu diajarkan kepada anak kecil-kecil. Kalau dia sudah merasakan kelezatan berzikir secara jahat, maka biasanya dia merasa jijik untuk melakukan maksiat. Tak perlu diceramahi lagi. Kalau ceramah biasanya kalau anak-anak muda kan ini tidak terima misalnya, tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Tapi ini masukkan rasa sehingga dia merasa jijik. Pergaulan yang tak bagus dia hindari karena dia tak mau itu, tak enak rasanya. Karena ada yang lebih enak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tak ada yang enak dibandingkan itu. Malas membuang-buang waktu, ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya yang tak jelas. Karena ada waktu yang lebih enak, yaitu waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lezat sekali rasanya. Tak bisa dimisalkan oleh kata-kata, tak bisa ditulis oleh pena. Tak bisa. Sebab apa? Karena yang keluar dari lidah ini hanya isyarat dan iktibar. Ma yakhruju minasyafatain illa isyarah wal iktibar. Yang keluar dari lidah kita ini itu hanya isyarat dan iktibar, tidak bisa mengungkapkan hakikat yang sebenarnya. Tak bisa mengungkapkan hakikat yang sebenarnya. Nah, kalau tarekat itu suka doa-doa, hizib-hizib, namanya tarekat Syadziliyah. Itu banyak hizib-hizibnya dan banyak utamaan hizib itu. Ada hizib Barri, pasukan daratan. Ada hizib Nasar, yang biasanya dipakai ketika keadaan sudah genting. Hizib Nasar, tapi hizib ini perlu ijazah, tak bisa dibaca sendiri. Kalau dibaca sendiri kadang-kadang aneh-aneh yang datang, perasaan yang hadir, timbul rasa galau karena tidak ada ijazah, izin itu perlu. Ada tarekat yang khusus membahas tentang, di samping zikir dia membahas tentang bagaimana martabat kepada Allah, martabat tanazzul, martabat 7. Maka itu ada namanya tarekat Syatriyah dan lain sebagainya. Nah, inilah prinsip-prinsip yang dipegang oleh ulama-ulama kita dulu. Secara tauhid mereka berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Secara fikih keempat mazhab itu benar. Perbedaan di antara empat itu adalah
perbedaan yang khilaf muktabar yang diakui. Tapi yang masuk ke negeri kita di awal itu adalah mazhab Syafi'i. Lalu kemudian secara tasawuf sunni yang kemudian dipraktekkan dalam bentuk tarekat sufi. Nah, inilah prinsip-prinsip ulama dahulu. Nah, sebelum kita menutup Bapak Ibu, nah kita sebutkan bagaimana cara menjaga prinsip ini. Nah, ketika ada prinsip tentu perlu dijaga, tidak hanya diceritakan saja. Kalau diceritakan jadi bahan ceritanya, dia akan hilang ketika kita melupakannya. Nah, bagaimana cara kita menjaga prinsip ini supaya tetap sebagaimana pendahulu dulu, sehingga kita termasuk dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kita mengikut jalan orang-orang terdahulu yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada 3. Pertama, untuk menjaga prinsip-prinsip ini untuk selalu kokoh, maka perlu namanya persatuan antara para pengamalnya, bersatu. Supaya apa? Supaya prinsip ini tidak diganggu, tidak dialih. Seperti kata pepatah Minang ini ya. Di kampung itu ada pepatah, jalan jan dia lihat urang lalu. Jalan kita bisa jalan, tapi ada orang lewat satu kali, alihnya jalan itu, sehingga masuk dalam jurang. Cupak jadi papik ramanggali. Takaran kemudian ditentukan oleh bentukan yang sendiri tanpa takaran yang betul. Jangan sampai seperti itu. Kaji jangan diubah pakai singgah. Jadi nggak ada lewat saja, tapi menengok penampilannya kita terkesima. Diubahnya ini salah dulu ini harus ganti, kita mengaduk-aduk pula. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka perlu persatuan, perlu saling mengingatkan. Nah, yang kedua, maka perlu adanya ngaji istilahnya. Kita ada pesantren ya, tapi perlu juga untuk masyarakat umum dibikin pengajian kitab untuk mengingatkan. Pilih kitab-kitab yang sederhana, tak perlu kitab-kitab yang besar. Ini maunya kitab bejuri, sedang level sekian. Tidak, aku tak mau. Aku maunya sifat kitabnya itu kitab Tuhfatul Muhtaj 9 jilid. 9 jilid. Sampai sekarang hanya 2 saja yang mendaras kitab itu. Satu namanya Abu Mudi namanya, di Aceh, Dayah Samarana. Dayah Samarana, Mudi Mesra Samarana. Itu sudah khatam kitab itu, membaca pada murid 9 jilid. Kemudian satu lagi Abu Yadin Yati di Banten. 2 orang itu sifatnya sudah tinggi. Maka pilih kitab-kitab yang kecil. Nah, kalau tak bisa yang bahasa Arab, yang Arab Melayu saja cukup. Kifayatul Ulam. Itu bisa dicari di pasar, banyak orang jual Arab Melayu. Sambil kita mempertahankan tulisan Arab Melayu. Setidaknya dengan Arab Melayu kan kita sudah pakai huruf Arab. Huruf Arab itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Huruf Arab. Karena huruf-huruf itu kan dia punya makna. Dia punya rahasia, ilmu huruf namanya. Nah, kalau yang kecil misalnya cukup Fathul Qorib, kita kenal air bagian air. Nah, itu yang diajarkan secara kontinu. Biarlah sedikit tapi terus menerus. Maka ngaji ini penting. Bukan hanya untuk anak pesantren saja, perlu juga untuk jamaah secara umum. Yang ketiga, untuk menjaga prinsip-prinsip ini, maka kita perlu pertahanan penjagaan secara spiritual. Kalau tadi mengajarkan secara teori itu menjaga secara akalnya, tapi spiritualnya perlu dijaga pula supaya hatinya tidak bimbang. Kalau akal bimbang, hati tidak bimbang, insya Allah dia tetap istiqomah. Tapi kalau akalnya tetap, hatinya bimbang, bisa buyar, ganti dia, pindah jalan ke jalan yang lain. Maka perlu kekuatan spiritual. Nah, inilah gunanya hizib wirid. Maka diijazahkan kepada anak-anak remaja, baca misalnya ratib haddad, baca misalnya wirdul latif, yang ini yang sederhana aja, yang ringan-ringan. Jangan pula sampai misalnya wirid sakran ya, itu yang level itulah. Atau hizib nasar, panas. Nah,
itu untuk level tertentu yang hidup sederhana saja, tapi dilantunkan secara kontinu. Ini bisa berefek pada kejiwaan. Jiwa menjadi kokoh, tidak mudah galau, karena penyakit yang mudah-mudah galau. Nah, dia mempunyai pengaruh pada diri. Hampir saja kita tersesat membaca sebuah buku seolah-olah ada ilham datang membisikan, ini tidak enak rasanya ini, harus tutup buku ini. Nah, itulah adalah pengaruh dari hizib dan wirid. Nah, mungkin itu saya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin tak ada terjawab ya, karena kita agak harus ada suruh juga. Nah, dan marilah kita sama-sama berpegang kepada prinsip-prinsip ulama terdahulu sehingga kita masuk ke dalam golongan mereka. Mereka sudah berjasa menyebarkan agama Islam. Orang yang tak Islam jadi Islam gara-gara mereka mampu untuk itu. Maka kita mengikut langkah mereka sehingga kita mendapatkan buah kebesaran mereka dan merasakan bagaimana nikmat ilmu mereka. Kita tutup dengan sebuah syair, lisadatun min aizih aqdamuhum fawqal jibah illam akum minhum fali fi hubbihim izun wajah. Aku mempunyai ulama-ulama besar, para tokoh ulama besar, tapak kaki mereka di atas segala nabi, para waliullah. Lisadatun min aizihim aqdamuhum fawqal jibah illam akum minhum fali, meskipun aku bukan bagian dari mereka, fi hubbihim izun wajah, mencintai mereka adalah kebesaran dan tua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.